Bab 59. Sebuah alat yang mengejutkan. Maaf atas keterlambatan upnya teman-teman. Inilah resikonya kalau akhir tahun dilanda dengan kesibukan mendadak. Oke, kita lanjut novel, Suami Perjodohan. Suasana di rumah Pak Aguso menjadi hening sesaat, terutama Pak Aguso yang mengejutkan dirinya dengan perkataan istrinya kalau putri yang belum ia berikan restu itu, ternyata hamil. Kalau dilihat dari tindakannya, sepertinya Canari hamil, tadinya minta daging udang balado, gak lama setelah itu minta ikan bakar, dan macam-macam lah. Kayak yang lagi ngidam gitu. Jelas Ibu Sherly. Apakah mereka sudah beritahu kalau Canari hamil? Tanya Pak Aguso memastikan perkataan istrinya. Kelihatannya pun Pak keduanya tidak tahu kalau ada cucu kita di perutnya Canari. Perkataan Ibu Sherly terdengar penuh harap akan kehadiran seorang cucu. Beberapa saat kemudian, sang kakak tiba di rumah orang tuanya siang itu. Assalamualaikum. Sapa Velti. Di waktu yang bersamaan seorang pembantu memberikan sebuah kantung plastik kepada Ibu Sherly. Ini pesanan Ibu tadi. Waalaikumsalam. Jawab Pak Aguso dan Ibu Sherly. Plastik yang diberikan pembantu kepada Ibu Sherly mengejutkan Velti saat melihatnya. Respek. Ibu hamil lagi ya? Tanya Velti saat melihat sebuah alat tes kehamilan di tangan ibunya. Heh, ngaco kamu, sentak sang ibu, ini buat adikmu. Hah, si On hamil. Dengan wajah kaget. Belum pasti. Makanya dibeliin tes pack. Dipastikan dulu, jawab sang ibu. Kamu gimana? Sebuah pertanyaan dari sang ayah yang membuat Velti enggan menjawabnya. Apa sih ya? Kalau itu, kita belum siap untuk hamilnya ditunda dulu, karena aku masih banyak kesibukan ya. Jawab Velti. Jangan terlalu lama ditunda, nanti susah punya anak, masalah pekerjaan diserahin aja sama suamimu dulu. Saran sang ibu. Aldo mana? Tanya Pak Aguso yang belum melihat suami anaknya sejak kedatangan putri sulungnya. Dia lagi ada pekerjaan mendadak yang sangat penting ya, dia sibuk, makanya dia gak ikut. Dan malam ini aku mau nginep di sini. Jawab Velti sambil meletakkan tasnya di dalam kamarnya. Saat itu Ibu Sherly kelihatan sangat senang dengan apa yang telah diperbuat putri bungsunya. Tentu sebuah keinginan besar apabila Canari hamil dan mereka punya cucu. Sedangkan Pak Aguso terlihat biasa saja setelah itu. Dan kali ini Pak Aguso sedang menunggu kedatangan putri bungsunya di teras. Pasalnya, tadi setelah Canari memasak semua makanan yang inginkan, mereka udah keluar bentar sauminya. Pak Aguso hanya menunggu beberapa menit saja, kini sebuah mobil memasuki pekarangan rumah mewahnya. Pak Aguso langsung berdiri seraya menyambut kedatangan putri bungsunya sambil tersenyum. Namun hal itu lenyap sekejap saat Pak Aguso memperhatikan wajah putrinya yang terlihat lagi kesal. Pulang sono. Perkataan Canari terdengar begitu kesal di telinga ayahnya. Pak Aguso hanya bisa menggelengkan kepala sambil menghembuskan nafasnya melihat sifat putrinya yang begitu tidak beretika di hadapan seorang suami. Hingga hal itu membuat Pak Aguso salut dengan kesabaran Basten menghadapi sikap putrinya yang belum dewasa dalam menyikapi sebuah situasi. Intinya Pak Aguso merasa senang punya mantu yang begitu sabar. Assalamualaikum Pak. Sapa Canari tanpa memperhatikan ayahnya yang begitu senang menyambut kedatangan mereka. Waalaikumsalam. Itu wajah kenapa lagi? Kalian berantem lagi?
Tanya Pak Aguso yang begitu santai dan lembut sambil tersenyum. Itu noh, menantu ayah yang satu ini. Egois banget, sukanya bikin anak orang kesal aja. Ucap Canari dengan wajah yang masih terlihat kesal. Egois gimana sih, dan bikin kesal gimana maksudmu? Tanya Pak Aguso dengan nada yang begitu santai. Lah, egois gimana sih maksudmu? Aku kan cuma izin pulang bentar aja, untuk ambil baju ganti di rumah. Lagian kurasa baiknya kita nginep dulu di sini malam ini. Besok sama-sama pulang lagi. Sahut Basten yang berjuang membuat dirinya menerima sikap istrinya yang bentar-bentar berubah gitu. Bodoh amat. Seru Canari langsung masuk ke dalam rumah. Iya. Kalau kamu gak mau aku pulang, ya udah aku gak pulang. Perkataan Basten terdengar mengalah. Pak Aguso memilih diam melihat perdebatan antara anak dan menantunya itu, sambil tersenyum-senyum sendiri. Yah, ucap Basten izin masuk sambil menundukkan sedikit kepalanya kepada ayah mertuanya. Iya, jawab Pak Aguso terdengar nyaman, hingga membuat hati Basten bertanya-tanya, wajah kayak gitu, antara suka dan duka. Tanpa basa-basi lagi, Basten langsung memilih masuk ke dalam rumah menyusul istrinya yang masih terdengar cerewet saat memasuki rumah. Dan saat itu juga ia mengambil sebuah keputusan. Baik buruknya yang terjadi dengan ekspresi ayah mertuanya yang tiba-tiba terlihat enak dilihat itu, ia sudah siap menerimanya. Chan, seru Basten di belakang istrinya yang sama-sama memasuki ruang tamu. Kamu yang ngajakin ribut. Aku mah ngap. Cerewet Canari membuat ibu dan kakaknya yang sedang duduk di sofa terkejut melihatnya. Tapi walaupun demikian, sang ibu dan juga Velty tidak terlalu kaget dengan sikap si bungsu kali ini. Pas tiba di samping sofa, sang ibu langsung menyodorkan alat tes kehamilan tadi dengan Canari yang kini sudah dibungkus kembali. Ini nah, pesanan kamu. Wajah Canari langsung terkejut. Pesanan apa sih, Bu? Udang sambal. Ocehan sang ibu. Tanpa menunda lagi, Canari langsung membuka bungkusan kecil itu. Namun apa yang terjadi saat keduanya melihat benda tersebut? Dengan kompaknya langsung memamerkan wajah kaget mereka. Benda apa ini, Bu? Tanya Chan masih dengan wajah kaget. Apalagi sebelumnya ia belum pernah melihat alat itu. Palingan namanya saja yang pernah ia dengar. Respek, jawab sang ibu dan kakaknya kompak. What? Seru Canari langsung menatap tajam suaminya dan begitu juga sebaliknya dengan penuh tanda tanya. Kak Basten sudah ngehamilin aku. Pertanyaan Canari membuat semua orang ingin menjewer kupingnya, termasuk Basten. Lanjut ke bab berikutnya. Happy New Year teman-teman Marcel.